Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika optimis industri game Indonesia dapat menjadi pusat industri game se-Asia Tenggara. Optimisme besar terhadap masa depan industri game di Indonesia terjadi berkat upaya Kementerian Kominfo bersama kementerian lain di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan ekosistem game tanah air. Indonesia menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 150 juta gamer tahun 2023, industri game Indonesia menghasilkan pendapatan lebih dari 1,6 miliar US dollar. Lebih dari 250 game dari pengembang game nasional tersedia di platform seperti Steam pada tahun yang sama. Perkembangan industri game ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam merevolusi digital di Indonesia, sekaligus memperkuat ekosistem game tanah air. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Hoki Situngkir menyatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta penduduk atau 79,5% dari populasi, jauh melampaui rata-rata global yang hanya 67,1%. Konektivitas ini telah membuka peluang baru bagi para pengembang game untuk menjangkau pasar global, membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk digital, tetapi juga menjadi sumber talenta dan inovasi. Our vision is clear. We want to position Indonesia as a gaming hub in Southeast Asia, a place where talent is nurtured, creativity is celebrated, and opportunities are abundant. Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo Bonifasius Wahyu Pujianto menyebut, industri game yang masuk dalam ranah ekonomi digital memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Tercatat PDB ekonomi digital telah berkontribusi hingga 4%. Nilai ini diprediksi meningkat hampir 20% pada tahun 2045 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya mendorong anak muda untuk terus berinovasi menciptakan game yang edukatif, menarik, dan memiliki kearifan lokal tentang Indonesia. 2045 target kita ekonomi digital tuh mencapai 19%. Jadi ada sekitar gapnya sekitar 15%, tapi itu untuk 20 tahun ke depan. Komponen game ini sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan dari kontribusi terhadap ekonomi digital terhadap GDP. Tentu ini butuh kolaborasi, tadi innovation and collaboration itu kata kunci yang perlu kita lakukan agar Indonesia semakin maju di masa depan. Pemirsa, selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur transportasi udara mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari pembangunan 27 bandara baru hingga merehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah di seluruh Indonesia. PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan pembangunan infrastruktur transportasi udara dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kemajuan yang signifikan. Menurutnya, selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah 3TP terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Selain pembangunan bandara baru, selama 1 dekade ini Kemenhub juga telah melakukan rehabilitasi dan pengembangan 64 bandara di berbagai daerah. Beberapa langkah yang dilakukan yakni memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta merehabilitasi sejumlah fasilitas lainnya. Kemenhub juga memiliki program besar lain berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah 3TP. Saat ini terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Lukman menerangkan rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan. Selain itu, penyediaan jembatan udara juga dinilai sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah 3TP. Di Perhubungan Udara itu sudah membangun 26 bandar udara baru, jadi capaian 10 tahun luar biasa ya, dan mungkin the best ya. Kemudian ada 64 bandara yang direhabilitasi. Nah, kita punya program unggulan dari 27 bandara ini, di mana kita sudah membangun bandara 5 bandara baru yang memang kita unggulkan, yaitu Bandara Udara Madinah ya, atau Jenderal Nasution ya. Kemudian Bandar Udara Pakwak baru, Nabire baru, kemudian Singkawang gitu ya.
terus kemudian dan Pulau Mongondo. Ini 5 bandar udara baru. Nah ini untuk, dan kemudian terkait dengan dukungan kita untuk pariwisata, 3 bandara yang menjadi unggulan kita adalah Labuan Bajo, Komodo ya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana peningkatan penumpang di sana. Pemirsa, pemerintah dalam 1 dekade terakhir berupaya keras meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui ragam kebijakan dan program sosial. Program sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan dan bantuan langsung tunai, serta subsidi kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga Indonesia dan membuat mereka hidup lebih mandiri serta sejahtera. 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami perubahan positif di berbagai sektor. Hilirisasi di sektor mineral, digitalisasi di sektor telekomunikasi dan kesehatan, pembangunan ragam infrastruktur yang meningkatkan citra Indonesia di negara lain, kemudian investasi dan lain sebagainya. Dalam situasi turbulensi global yang serba tidak pasti, pemerintah selalu berupaya mengambil langkah terukur agar kebijakan yang diputuskan berpihak pada masyarakat, terlebih saat dan setelah pandemi COVID-19. Masa di mana banyak perusahaan tutup dan mengurangi tenaga kerja, pemerintah hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan pekerja formal dan informal yang terdampak langsung COVID-19 dengan program Kartu Prakerja. Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari program Kartu Prakerja sebagaimana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Dengan lebih dari 18,9 juta penerima manfaat yang menerima besaran bantuan pelatihan dan insentif masing-masing peserta sebesar 3.550.000 dalam berbagai ekosistem prakerja. Airlangga menilai Kartu Prakerja tidak hanya membantu generasi muda, tetapi juga penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu hingga masyarakat daerah 3T. Keberhasilan ini pun mampu menarik perhatian negara-negara seperti Kamboja, Thailand, Maroko, dan Sarawak di Malaysia. 28% yang menganggur, sebagian menjadi wirausaha, itu sebetulnya 26%. Kemudian mereka yang tetap bekerja namun pangkatnya naik itu sekitar 2%, dan 5% dari mereka yang berwira swasta menjadi formal, dan rata-rata pendapatannya ada peningkatan sebesar sekitar 10%. Selain Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai dan subsidi sejumlah kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri. Di kesempatan yang terpisah pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI 16 Agustus 2024 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, dana sebesar 225 triliun telah dialokasikan untuk program Keluarga Harapan. Anggaran ini digunakan untuk mendukung sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Pemirsa, selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, transformasi digital membawa perubahan signifikan di Indonesia, utamanya dalam bidang telekomunikasi dan kesehatan. Aplikasi Peduli Lindungi dan Satu Sehat contoh nyata keberhasilan pemerintah meningkatkan akses layanan publik hingga ke daerah terpencil. Sektor kesehatan dalam 10 tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami perubahan signifikan. Digitalisasi merambah sektor kesehatan dalam bentuk aplikasi yang inovatif seperti Peduli Lindungi. Peduli Lindungi pertama kali diluncurkan pada Maret 2020 saat pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Aplikasi Peduli Lindungi berperan penting memantau dan mengontrol serta memetakan penyebaran virus COVID-19.
Peduli Lindungi terbukti efektif dan ampuh mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedicine dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan warga negara Indonesia lintas negara, fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah. Peduli Lindungi telah diunduh puluhan juta orang Indonesia dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengakses fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan, hotel, gedung perkantoran, dan rumah sakit. Selama masa penanganan COVID-19, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan layanan kesehatan dengan mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi Satu Sehat. Satu Sehat menjadi layanan terintegrasi dengan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. Satu Sehat merupakan langkah besar pemerintah mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Staf Ahli Teknologi Kesehatan sekaligus Chief Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji dalam rilis resmi mengatakan, digitalisasi dapat memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, inovasi Peduli Lindungi dan Satu Sehat didorong dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merata. Pemerintahan Jokowi berhasil membawa masyarakat Indonesia dalam dunia digital. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.